Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Kelihatan enggak itu? Baik, kita mulai dengan ta'awudz al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Safat az-Zubad fil fiqh asy-Syafi'i qala al-Imam Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Husain bin Hasan bin Ali bin Ruslan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wahid itsnan tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'atun mimman haraman yaqulu mithlul bina'i fawqa mawjin yaj'alu faqta' yaqinan bil fuadi wajzimi bihadatsil alami ba'dal adami. Beribadah namun yang haram dimakan, seperti membangun di atas lautan. Wajib tertanam keyakinan di kalbu bahwa selain Allah adalah baru ahdatsahu lalih tiyajil ilah walau arada tarkahu lam abtada fahuwa lima yuriduhu fa'alu walaysa fil khalqi lahu mithalu. Diciptakan bukan karena Allah perlu, takkan ada andai saja dia mau. Dia maha berkehendak sesukanya, makhluknya tak ada yang menyamainya. Qudratu likulli maqdurin ju'il wa ilmu likulli ma'lumin syamil. Munfaridun bil khalqi wat tadbiri. Dia mampu melakukan apa saja dan ilmunya meliputi segalanya. Maha Esa, Maha mengatur makhluknya, tak bisa disamakan dengan lainnya. Hayyun muridun qadirun allamu, lahul baqa was-sam'u wal kalamu. Kalamu kawasfihil qadimi, lam yuhdithil masmu'a lil kalimi. Maha hidup berkehendak dan kuasa, maha tahu serta kekal selamanya. Maha mendengar dan maha berbicara, kita semuanya harus menghafalnya. Firman Allah qadim seperti sifatnya, tak seperti keyakinan Mu'tazilah.
Firman Allah qadim seperti sifatnya, tak seperti keyakinan Mu'tazilah. Yuktabu fil lawhi wa bil lisani, yuqra kama yuhfadhu bil adhani. Bimu'jizati zahiratin lil khalqi bahirati. Al-Quran bisa ditulis dan dibaca, jika dihafal tersimpan dalam dada. Para rasul diutus dengan mujizat yang terlihat mengalahkan musuh bejat. Wa khassa min bainihim Muhammadan, falaysa ba'dahu nabiyyun abada. Faddalahu ala jami'i man siwa, fahuwa syafi'u wal habibu lil ilah. Nabi Muhammad Rasul yang istimewa, tak ada nabi diutus setelahnya, diunggulkan atas Rasul selainnya, pemberi syafaat atas manusia. Wa ba'dahu fal afdalus siddiqu wal afdalus thani lahul faruqu. Uthmanu ba'dahu kadha aliyu, fasittatul baquna fal badriyu. Setelahnya yang terbaik Abu Bakar, di urutan kedua adalah Umar, ketiga setelahnya yang terbaik Abu Bakar, di urutan kedua adalah Umar, ketiga lalu yang dijamin surga oleh Nabi, mubasyari nabil jannah sebutannya. Ali Badar di urutan selanjutnya, wasyafi'i wa malikun nu'manu, wa Ahmad ibn Hanbalin Sufyanu, wa ghairuhum min sa'iril a'immah. Ala hudaw wal ikhtilafu rahmah. Asy-Syafi'i, Imam Malik dan Hanafi, Ahmad bin Hanbal serta Sufyan Tsauri. Para imam berada dalam hidayah, mereka berbeda adalah anugerah. Wal awliya zawu karamatin ratab, wa man ta'uli walidin min ghairi ab, walam yajuz fi ghairi mahdil kufri. Khurujuna ala walil amri, karama para wali bertingkat-tingkat, layaknya mujizat pun bisa memikat. Tak ada satupun karama yang bisa melahirkan bayi tanpa orang tua. Tidak boleh memberontak sang khalifah, kecuali Allah sudah tak disembah. Tidak boleh memberontak sang khalifah, kecuali Allah sudah tak disembah. Wa majara bainas sahabi naskutu anhu, wa ajrul ijtihadi nuthbitu. Fardun ala nasi imamun yunsabu, wa ma'alal ilahi syai'un yajibu. Yang terjadi di antara para sahabat, kita tak berkomentar agar selamat. Ijtihad yang salah mendapat pahala, jika benar mendapat dua kalinya. Kewajiban manusia angkat khalifah, tak ada satupun kewajiban ilah.
kewajiban manusia angkat khalifah. Tak ada satupun kewajiban ilah yuthibu man ata'ahu bifadlihi wa man yasha'aqabahu bi'adlihi yaghfiru ma yasha'u ghaira syirki bi khuludun nari duna syakki, memberi pahala dengan anugerahnya pada siapapun yang menaatinya. Hanya pendosa yang dia kehendaki yang akan dihukum dengan adil pasti. Dia mengampuni dosa apa saja kecuali dosa menyekutukannya. Pelakunya kekal di dalam neraka. Kita tiada boleh meragukannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bait yang belum kita jelaskan adalah bait ke 37, 38 dan seterusnya. Ini adalah penyebutan, berarti pengenalan ya, terhadap para imam mujtahid. Ya, para imam mujtahid. Imam mujtahid itu tidak selalu punya mazhab. Kalau mujtahidnya ini punya banyak pengikut, kemudian pengikutnya itu terstruktur, rapi, nah itu biasanya itulah yang disebut dengan mazhab. Tetapi tidak semua mujtahid punya banyak pengikut dan kemudian pengikutnya itu meneruskan tradisi keilmuan usul fikih yang beliau adopsi. Nah, maka banyak kemudian para imam mujtahid yang kemudian keilmuannya itu tidak sampai pada kita. Nah, ini tidak ini 4 imam mazhab disebutkan, tetapi ada yang bukan imam mazhab yang kita kenal dari mazhab yang 4 itu. Ya, beliau sebutkan Syafi'i. Pertama, Imam Syafi'i. Ini mungkin karena beliau bermazhab Syafi'i, ya penulis ini bermazhab Syafi'i, dan kitab yang kita baca ini adalah kitab bermazhab fikih Syafi'i, maka mungkin karena itulah disebut pertama kali Imam Syafi'i. Beliau adalah Muhammad bin Idris bin siapa gitu, terus Asy-Syafi'i. Itu nanti kesana ke ujung-ujungnya itu bapaknya atau kakek moyangnya adalah Al-Muttalib. Al-Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Berarti Adnani, ya jelas Adnani karena beliau adalah Muttalibi afwan. Bukan bin Hashim ya, afwan. Al-Muttalib langsung bin Abdul Manaf. Ketemu dengan Nabi itu di Abdul Manaf. Di Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf itu punya anak, beberapa anak ya. Entah 2 atau lebih, wallahu alam. Punya 2 anak, Hashim dan Al-Muttalib. Ini sudah pernah saya ceritakan sebelumnya. Jadi Abdul Manaf itu punya 2 anak, Hashim dan
Al-Muttalib. Hashim nanti punya anak namanya Syaibah, yang lebih dikenal oleh kita dengan nama Abdul Muttalib. Apa? Ya Thaibah itu. Ya Thaibah bukan ya Syaibah. Syaibah punya anak namanya Abdul Muttalib. Syaibah itu Abdul Muttalib ya. Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib alias Syaibah atau nama aslinya Syaibah. Syaibah punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan dari jalur Al-Muttalib ya, Abdul Manaf tadi punya anak Hashim, punya anak punya anak Al-Muttalib. Al-Muttalib punya anak namanya siapa, pokoknya kemudian ke sininya punya anak namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu jadi Imam Syafi'i dengan Nabi Muhammad itu ketemu di Abdul Manaf. Gitu. Ketemu di Abdul Manaf. Wa Malik dan Imam Malik. Ini dua imam ini berbangsa Arab. Tapi kalau Imam Malik bukan Quraisy. Kalau Imam Syafi'i Quraisy. Kalau Imam Syafi'i Quraisy. Kalau Imam Malik bukan Quraisy. Ya, Imam Malik itu dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Imamnya kota Madinah. Beliau konon tidak pernah berjalan di kota Madinah dengan menggunakan kendaraan. Jadi tidak pernah pakai kendaraan. Beliau sangat cinta dengan Madinah, jarang sekali keluar dari kota Madinah karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ada beliau, kalau beliau ditanya tentang hukum, dimintai fatwa tentang persoalan hukum, itu beliau akan langsung jawab. Lagi di jalan ditanya, "Wahai Imam, hukumnya ini apa?" Beliau jawab. "Hukumnya ini apa?" Beliau jawab. "Hukumnya ini apa?" Beliau jawab. Tapi ketika ditanya tentang hadis Nabi, "Wahai Imam, adakah Rasulullah pernah bersabda tentang ini?" Beliau diam. Beliau diam sampai di rumah. Sampai di rumah kemudian beliau ganti pakaian, mandi, pakai wangi-wangian, bakar apa? Menyan. Bakar buhur ya, bakar buhur. Wangi. Baru kemudian mau menyampaikan hadis. Jadi beliau tidak akan menyampaikan hadis kecuali dengan kondisi terbaiknya. Dan beliau juga pernah ditanya oleh orang yang berjalan menemui beliau dari negeri yang sangat jauh, hanya demi menanyakan itu kepada Imam Malik. Kemudian Imam Malik mengatakan, "Mohon maaf, aku belum tahu. Barangkali besok aku sudah tahu." Besoknya tak datang lagi, ditanyakan lagi, "Mohon maaf, saya belum tahu." Sampai berulang-ulang, terus mungkin penanyanya agak kesal, "Wahai Imam, aku kesini menemuimu dari negeri yang sangat jauh. Lalu bagaimana aku harus bersikap?" Ya, Imam Malik mengatakan, "Bagaimana lagi wahai saudara, aku tidak tahu." Jadi keteguhan
hatinya untuk mengatakan apa yang tidak diketahuinya itu luar biasa. Imam Malik. Kemudian An-Nu'man. An-Nu'man itu adalah nama asli dari Imam Abu Hanifah. Ya, imam paling senior di antara 4 imam mazhab. Jadi kalau senioritas itu An-Nu'man yaitu Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i, ya? Imam Syafi'i terakhir berarti. Nanti Imam Ahmad dari 4 ya. Kalau dari 4 imam mazhab itu masih ada satu lagi Imam Ahmad. Ya. Jadi ketiga Imam Syafi'i itu dari sisi senioritas. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad. Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik. Tetapi tidak sempat bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i baru lahir di tahun itu. Tetapi Imam Syafi'i sempat bertemu dengan murid terbaiknya, salah satu dari 2 murid terbaiknya Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, salah satu dari 2 murid terbaiknya Imam Abu Hanifah. Sehingga Imam Syafi'i itu mewarisi dua aliran. Kalau Imam Malik itu dikenal sebagai salah satu tokoh aliran ahli hadis, apa ya disebutnya itu, ahli hadis. Jadi fikihnya bercorak fikih yang kental dengan periwayatan. Kalau Imam Abu Hanifah itu dikenal dengan ahlur ra'yi. Fikihnya itu dikenal lebih banyak penalarannya. Nah, Imam Syafi'i itu berguru di 2 aliran ini, sehingga mazhabnya itu punya kekentalan ra'yi dan hadis sekaligus. Wa Ahmad bin Hanbalin, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Tetapi kemudian punya metode sendiri di dalam fikih, di dalam usul fikih, sehingga kemudian punya mazhab sendiri. Jadi Imam Ahmad punya adalah muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik, tapi ini punya mazhab yang beda mazhabnya. Jadi tidak semua murid itu kemudian bermazhab pada gurunya. Bisa jadi dia bermazhab pada dirinya sendiri, maksudnya mendirikan mazhab sendiri. Sufyan, ini maksudnya Sufyan Tsauri ya, Imam Sufyan Tsauri. Kalau tidak salah ini sezaman dengan Imam Abu Hanifah atau Imam Malik ya, di kalangan tabi'in. Ini fuqaha besar juga. Kalau kita baca kitab-kitab fikih itu sering dikutip. Ya. Kalau kita sering baca-baca kitab-kitab tafsir dan seterusnya itu, ini beliau sering muncul namanya. Dan tidak hanya 5 imam ini, imam-imam yang dimiliki kaum muslimin banyak sekali. Sehingga kemudian disebutkan wa ghairuhum, dan selain mereka min sairil a'immah, dari seluruh imam, ala hudan, di atas kebenaran atau di atas petunjuk, wal ikhtilafu rahmah, sedangkan perbedaan pendapat di kalangan mereka itu adalah rahmah, kasih sayang. Artinya apa? Artinya kita kalau belum mencapai derajat ijtihad, maka kita dibebaskan untuk memilih di antara para imam mazhab itu untuk kita ikuti supaya kita bisa beramal. Sebab kalau tidak mengikuti ilmunya para imam mazhab, itu kita tidak bisa beramal. Karena memahami Al-Quran dan Sunnah, belum bisa bahasa Arab,
Itu bagaimana caranya? Tidak terbayang. Sehingga kemudian kita perlu merujuk pada orang-orang yang memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, yang kemudian merumuskan beberapa kaidah, yang kemudian dari kaidah itu bisa ditarik hukum-hukum fikih yang kemudian kita pakai saat ini, sehingga kita bisa sholat. Kalau tidak dirumuskan oleh para imam mazhab, atau tidak harus imam mazhab ya, mujtahid, tidak dirumuskan oleh mujtahid, bagaimana kita tahu rukun sholat, bagaimana kita tahu pembatal-pembatal wudu, bagaimana kita tahu rukun-rukun nikah, bagaimana bisa nikah kalau nggak tahu rukun-rukunnya. Demikian. Ya, ini pengenalan terhadap imam mazhab. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Silakan setoran. Nanti dialog ya. Pergi. Oke, alhamdulillahirabbil alamin.